Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi, waridaka maklubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita kali ini cerita tentang oknum Habib tidak bisa hidup tanpa menjual nama Nabi Muhammad. Ya, kita cerita tengah malam. Tengah malam ini mau kita sedikit mengambil kesimpulan ya, sedikit ya, untuk kita berpikir lebih jernih lah gitu. Dengan viralnya, dengan kericuhannya para habaib di Indonesia yang mengaku anak cucu Nabi Muhammad, perkara nasab, perkara wali, Pak Wali Songo, sehingga menjadi keributan, sehingga menjadi kebingungan bagi umat Islam, mana yang benar mana yang salah, kok sama-sama Habib ribut, sama-sama Kiai ribut, sama-sama Ustadz ribut. Nah, memang kebetulan ada oknum Habib yang memang membuat rusuh, yang memang menjadi biang keributan di negara Republik Indonesia. Padahal kita pakai akal sehat kita lah gitu. Mereka itu hidup karena mereka menjual nama Nabi Muhammad. Kalau mereka nggak jual nama Nabi Muhammad, mereka nggak akan hidup. Karena mereka menjual nama Nabi Muhammad lah kemana-mana, sehingga mereka bisa berdakwah, mereka bisa cari makan, mereka bisa mendapatkan kekayaan. Kalau mereka nggak menjual nama Nabi Muhammad, mereka nggak bisa hidup. Mereka tuh orang yang ketakutan, orang yang takut kelaparan. Kalau yang perkara dakwah tuh sebagian, tidak semua, rata-rata para oknum Habib ini di Indonesia nih, mereka bisa hidup, mereka bisa makan, mereka bisa kaya karena menjual nama Nabi Muhammad. Dan itu gaungan pertama mereka yang hadir ke Indonesia. Tanpa menjual nama Nabi Muhammad, mereka tidak akan pernah bisa hidup. Mereka takut kelaparan, mereka takut miskin. Yang mau berdakwah sungguh-sungguh tuh sebagian. Itu makanya menjadi biang keributan di negara Indonesia. Mana ada Rasulullah mencontohkan mencaci maki pemerintah? Mana ada? Akhlak Rasulullah nggak seperti itu. Mencaci maki presiden, memukuli orang. Nggak ada akhlak Rasulullah seperti itu. Itu Fir'aun ya. Ketika itu Nabi Musa yang menghadapinya, nggak ada Nabi Musa mencaci maki, dan nggak ada Nabi Musa menunjukkan akhlak yang tak baik. Nah, ini oknum-oknum Habib ini tersebut udah gaya macam gaya para nabi, gaya macam para rasul, minta dimuliakan, dicintai, dicium kaki, tapi akhlaknya macam akhlak binatang. Padahal mereka nggak bisa hidup, tak bisa makan, tak bisa kaya tanpa menjual nama Nabi Muhammad. Tapi perilaku mereka bikin malu Nabi Muhammad.
Ya kita buktikan aja lah. Orang tuh berdakwah macam mana, tetap menjual nama Nabi Muhammad. Mereka tuh takut nggak dipercaya bahwa mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Mereka tuh takut miskin, takut kelaparan. Sehingga mereka tuh mencari makan dengan cara mendoktrin, mencaci maki. Dan ini realita, ini fakta. Ini fakta yang sudah jelas kita lihat. Ya bisa lihatlah di semua video-video mereka berdakwah. Kita jangan bohongi diri kita sendiri. Kita jujur aja sama diri kita sendiri. Jangan bohong. Itu memang yang faktanya. Fakta memang seperti itu gitu. Jadi bukan kita membenci mereka. Bukan ada ini orang-orang membenci mereka, tapi mau menyadarkan mereka supaya mereka sadar kan di sini tuh datang kemari tuh macam mana dasarnya. Macam mana kalian bisa hidup, bisa makan, bisa kaya? Kan karena menjual nama Nabi Muhammad. Ini untuk menyadarkan oknum-oknum tersebut. Jadi belajarlah kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita saja nggak jujur sama diri kita sendiri, macam mana mau jujur sama orang lain? Cobalah. Sudah jelas-jelas mereka berdah menjual nama Nabi Muhammad. Menjual nama Nabi Muhammad. Karena mereka menjual nama Nabi Muhammad lah, maka mereka dihormati, dihargai. Bisa makan, nggak miskin. Bisa kaya, nggak kelaparan. Rasulullah nggak pernah begitu berdakwah, menjual-jual nama rasul-rasul sebelumnya. Nggak ada rasul-rasul itu menjual nama, mencari makan dengan agama, bela rakyat itu cuma modus. Berkali-kali mereka mendoakan mubahalah istilahnya. Mubahalah untuk menyumpahi presiden, menyumpahi pemerintah. Toh nggak ada yang terkabul. Itu bukti bahwa doa mereka tak diridhoi. Perbuatan mereka tak diridhoi Rasulullah. Dan mereka keilmuannya nggak sampai kepada Rasulullah. Macam mana mereka bisa mengantarkan kepada Nabi Muhammad? Maka kita harus jujur, kita terang-terangan untuk agar mereka tuh sadar diri gitu. Ngaku anak cucu Nabi Muhammad tapi perilakunya bikin malu Nabi Muhammad, menampar wajahnya Nabi Muhammad. Banyak umat Islam di Indonesia ini kebingungan jadinya atas perbuatan-perbuatan mereka. Sesama Habib bentrok, sesama Ustadz bentrok, sama ulama bentrok. Bingung jadi umat manusia ini, mana yang benar mana yang salah. Wa bainatim minal huda wal furqan. Quran itu bisa membedakan mana hak mana batil. Lah buktikanlah. Tuh kenapa tuh bentrok tuh sesama Habib, sesama ulama, sesama ustadz. Buktikanlah.
Orang yang paling mulia itu kan orang yang bertakwa, kata Allah. Nah, mereka mencaci maki itu apa? Orang yang takwa itu yang mencaci maki pemerintah, caci maki presiden, menjual-jual barang, melelang barang yang tak pernah ada diada-adakan. Apa itu orang bertakwa? Orang yang takut miskin, takut kelaparan, takut tak bisa kaya. Itu pun orang bertakwa, itu masih banyak takutnya. Oke teman-teman, itu tadi cerita kita pada tengah malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.